Panas sebelum kick-off di laga derby, Calhanoglu tolak jabat tangan Theo Hernandez. Duel derby della Madonnina antara AC Milan melawan Inter Milan di kompetisi Serie A Liga Italia kerap menyajikan momen-momen yang memantik sorotan dan komentar dari fans kedua tim. Demikian halnya duel AC Milan melawan Inter Milan pada derby della Madonnina di Serie A Liga Italia 2022-2023 yang dilangsungkan di Stadion San Siro Minggu 4 September 2022. Ya, sebelum kick-off dimulai antara AC Milan melawan Inter Milan di San Siro, Hakan Calhanoglu dan Theo Hernandez terlibat dalam sebuah insiden. Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu dalam sebuah video yang beredar di akun sosial media Twitter, menolak berjabat tangan dengan bek kiri AC Milan, Theo Hernandez sebelum kick-off dimulai. Dikutip dari laman Semper Milan, keduanya memang terlibat perang dingin ketika Theo Hernandez di waktu lalu sempat menyanyikan lagu perayaan saat AC Milan juara Scudetto dan menyindir makan rekannya itu yang menyeberang ke Inter Milan. Dilansir dari akun Twitter @nocontext_AC Milan, beredar sebuah rekaman video sebelum laga AC Milan melawan Inter Milan dimulai. Tampak Calhanoglu tak mau berjabat tangan dengan Theo Hernandez. Ketika kedua tim berbaris untuk berjabat tangan, Calhanoglu justru terlihat melewatkan momen dan enggan berjabat tangan dengan Theo Hernandez yang merupakan mantan rekan satu timnya di Rossoneri. Lumat Inter Milan, Stefano Pioli ungkapkan, kami tak perlu menekan mereka terlalu keras. Stefano Pioli menjelaskan bagaimana Milan mengejutkan Inter dengan keganasan mereka dalam laga derby malam ini. Sang alinator juga menjelaskan mengapa Rafael Leao masih bisa meningkatkan potensinya dan Mike Maignan menjadi jaminan di gawang. Sama seperti pertarungan yang berpotensi menentukan musim lalu, Rossoneri harus bangkit dari ketinggalan 1 gol untuk membalikan kedudukan di game derby della Madonnina dengan Oliver Giroud sebagai salah satu aktor utamanya. Perbedaan dari kemenangan 2-1 itu adalah Rafael Leao menjadi pahlawan dengan 2 golnya dan Edin Dzeko membuat Inter Milan memiliki harapan hingga detik terakhir, dengan Mike Maignan membutuhkan penyelamatan sensasional terhadap Hakan Calhanoglu. Selesai pertandingan, skuad AC Milan merayakan kemenangan dengan para penggemar mereka dengan nyanyian menggema "Pioli's on fire". Jelas ini adalah pertandingan head to head, selalu ada persaingan. Lawan kami ingin membuktikan bahwa mereka lebih unggul karena berbagai alasan, ucap Pioli kepada The ACN. Saya sangat puas dengan sikap tim. Kami mendominasi selama 70 menit. Tetapi begitu kami sedikit rileks, kami mulai mengambil resiko. Para pemain ini terus membuat saya takjub dengan keinginan, energi, bakat, dan keinginan mereka untuk belajar. Saya benar-benar pelatih yang bahagia. Milan tampaknya bermain dengan cara yang sama sekali berbeda dengan Inter Milan selama setidaknya 1 jam. Tetapi setelah pergantian pemain dari kedua tim dan gol Dzeko itu berubah, Inter membiarkan kami mengumpat. Kami tidak perlu menekan mereka terlalu keras. Kami bertujuan untuk lebih banyak menyerang di kiri. Kadang-kadang kami melakukannya dengan baik. Tetapi di atas semua itu, tim menunjukkan kedewasaan yang luar biasa melawan musuh yang sangat kuat. Tidak mungkin untuk mendominasi selama 95 menit, tetapi kami menunjukkan tekad dan kehadiran yang luar biasa. Kami menyadari setiap bola bisa menjadi penentu dan menghadapi pertandingan ini dengan sikap yang benar, ungkap dari Stefano Pioli. Pemilik anyar Milan ingin bangun stadion baru tanpa Inter Milan. Pemilik AC Milan yang akan datang, Redbird Capital, dikabarkan ingin membangun stadion baru tanpa melibatkan tetangga mereka, Inter Milan. Nerazzurri dan Rossoneri telah berupaya membangun stadion baru di lokasi saat ini di San Siro selama bertahun-tahun lamanya. Akan tetapi berbagai macam proses birokrasi sudah menunda proyek tersebut secara signifikan. Tampaknya Redbird berharap bisa mengatasi persoalan tersebut sesegera mungkin, dan bos mereka, Jerry Cardinale, sudah berbicara dengan wali kota Sesto San Giovanni karena di kota Milano yang bisa digunakan untuk membangun stadion sebagai lokasi alternatif. Menurut pemberitaan dari Milan News, tujuan pemilik anyar Diavolo tersebut saat ini adalah membangun stadion baru yang secara eksklusif diperuntukkan untuk klub sehingga mereka akan melakukannya tanpa rival sekota mereka.
Inter Milan yang masih dirundung masalah finansial. Terlebih lagi, perusahaan asal Amerika Serikat tersebut ingin membangunnya di lokasi Sesto San Giovanni yang sempat dikunjungi Cardinale. Mengingat di sana kemungkinan besar tak akan ada banyak gangguan sebelum tanahnya diratakan untuk membangun stadion baru. Mengingat adanya penekanan peningkatan sumber pendapatan, jelas bahwa proyek tersebut merupakan persoalan yang mendesak. Diavolo sendiri telah mulai menunjukkan kebangkitan mereka secara mengejutkan menjadi juara Serie A musim lalu, dan kini mereka tentu memerlukan stadion baru agar dapat mengejar ketertinggalan dari klub-klub papan atas lain di Eropa, sesuatu yang tampaknya mendapat dukungan penuh dari pemilik baru mereka. AC Milan rilis skuad untuk Liga Champions. Yacine Adli out. Milan terpaksa mengeluarkan 6 pemain dari skuadnya untuk pertandingan fase grup Liga Champions, termasuk Astor Frank, Malik Thiaw, Yacine Adli, dan Ibrahimovic. Rossoneri berada di grup yang sama dengan Chelsea, Dinamo Zagreb, dan RB Salzburg. Pelatih Stefano Pioli telah memperingatkan dalam konferensi persnya hari ini bahwa skuad terlalu besar dan beberapa keputusan menyakitkan harus dibuat. Sebagian besar skuad yang dibawa Pioli untuk fase grup Liga Champions ini adalah yang memenangkan Scudetto musim lalu, meninggalkan pembelian baru seperti Adli, Thiaw, dan Frank. Yang juga dikeluarkan dari skuad adalah Ibrahimovic yang cedera, kiper pilihan ketiga Cyprien Tatarusanu, dan gelandang Timoe Bakayoko yang sedang dalam pembicaraan untuk mengakhiri kontraknya dengan persetujuan bersama. Milan sendiri lebih terbatas dibandingkan klub lain karena mereka memiliki 23 pemain asing dalam skuad dan hanya 17 yang diperbolehkan dalam daftar Liga Champions. Alessandro Florenzi disertakan meski mengalami cedera serius pekan lalu yang bisa membuatnya absen selama beberapa bulan. Berikut adalah skuad AC Milan untuk fase grup Liga Champions. Di posisi kiper, Mike Maignan dan Mirante. Posisi bek, Sergio Dest, Pierre Kalulu, Tomori, Kerr, Balotelli, Theo Hernandez, Florenzi, Calabria, dan Gabbia. Posisi gelandang, Ismail Benacer, Krunic, Tonali, Pobega, Saelemaekers, Brahim Diaz, De Ketelaere. Posisi penyerang, Rafael Leao, Mesias, Giroud, Origi, dan Rebic.